Terima kasih Pak atas waktu yang diluangkan untuk saya dalam memenuhi tugas pendidikan guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Dalam modul ini mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya ingin belajar banyak dari Bapak selaku Kepala Sekolah SDN Bunisari 1 dalam mengambil keputusan. Saya mulai ngomong ya Pak. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami kasus masing-masing. Terus saja untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal yang bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Seperti itu ya Pak. Untuk yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar. Kemudian membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan per orang atau banyak orang, atau mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa keadilan, belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Ya, seperti itu ya Pak. Terus kemudian untuk yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan paling besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, misalkan berbasis pada peraturan atau berbasis pada rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa fakta dan peluang yang ada, lalu buatlah keputusan. Dan keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Untuk berikutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika hal efektif, itu yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan. Jadi permasalahan tidak usah diperrumit, dibuat sesederhana mungkin. Kemudian kita membangun kebijaksanaan. Terus kemudian berikutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini memerlukan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Misalkan gini, hasil keputusan yang diambil itu kan kemungkinan ada yang menerima, Ya. kemungkinan kan ada yang tidak menerima. Ya. Nah itu prosesnya dibutuhkan untuk memahami dan memahamkan setiap orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Jadi itu sebuah tantangan serta tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Ya, terus kemudian kira-kira apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apa Anda langsung menyelesaikannya di tempat mungkin, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apakah yang Anda jalankan selama ini? Sebenarnya kalau dijadwalkan itu tidak ada, Ya. hanya kita memerlukan prioritas kasus-kasus mana yang secepatnya diselesaikan. Jadi tergantung seberapa pentingnya dan seberapa harus cepat diselesaikan kasus tersebut agar lingkungan sekolah kita itu kondusif. Ya, berarti sesuai dengan prioritas ya. Yeah. Terus kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Yang paling penting adalah komunikasi warga sekolah. Yang penting komunikasi. Komunikasi kita bisa berjalan dengan baik dengan teman-teman sebagai faktor mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Berarti komunikasi yang lebih penting ya Pak? Komunikasi. Untuk yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi kasus itu yang harus kita lakukan di awal-awal untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dengan melakukan kemudian menguji, lalu melakukan pengujian benar melawan benar, dan untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi kita harus basisnya itu berbasis siswa. Ya, ya. Berarti pengambilannya keputusan itu tidak merugikan pihak lain, ternyata ya Pak? Ya, terutama siswa. Terutama untuk siswa. Terutama untuk Ya. siswa. Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Ye. Kemudian semoga saya dapat menerapkan Amin. pengalaman Bapak dari Bapak itu untuk mengambil keputusan di dalam lingkup kelas saya nantinya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih Bu atas waktu yang diluangkan untuk saya untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak itu di demonstrasi kontekstual itu modul 3.1. Di dalam modul ini mempelajari tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpinnya kan. Saya mulai mawon. Yang pertama yang saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dalam lingkungan sekolah, itu terutama lingkungan sekolah yang memiliki kasus dilema etika atau bujukan moral.
Terima kasih Bu Wiwit. Saya ucapkan selamat menempuh pendidikan CGP, mudah-mudahan penjenengan lancar, sukses sampai nanti selesai. Begini Bu Wiwit ya, sebagai pimpinan di suatu lembaga, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan dan keputusan itu sama-sama benar. Dalam hal ini, untuk menyikapi permasalahan seperti itu, saya akan melakukan berkonfirmasi atau melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait atau terindikasi untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Seperti itu ya Bu. Berarti mengklarifikasi, mengklarifikasi kemudian mengkonfirmasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Terus kemudian untuk yang kedua, selama ini bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Dalam pengambilan keputusan yang kedua-duanya punya nilai kebajikan dan benar, kita harus melakukan pendekatan, intinya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak. Karena di suatu lembaga kita tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, harus bekerjasama atau berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lain, terutama Bapak dan Ibu guru yang bekerja secara tim di suatu sekolah. Selanjutnya Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang jenengan lakukan selama ini untuk mengambil sebuah keputusan? Terima kasih. Langkah-langkah yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu semuanya harus berdasarkan peraturan yang ada. Meskipun seperti itu, kita juga harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan tim kerja kita, yaitu Bapak dan Ibu guru. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan atau berdampak negatif terhadap lingkungan yang kita bina, yang kita pimpin di suatu lembaga itu. Untuk berikutnya itu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif dalam mengambil keputusan adalah kita senantiasa menjalin dan menjaga komunikasi, keberpihakan, dan kebersamaan yang ada di suatu lembaga. Berarti dengan berkomunikasi untuk keberpihakan ke semua warga di sekolah, Terus kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa mawon? Tantangan yang kita ambil dalam mengambil keputusan berdasarkan dilema etika, tentu saja kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Tapi kalau kita sudah mengambil keputusan berdasarkan peraturan atau tupoksi kita masing-masing, saya kira semua pihak bisa menerima keputusan yang kita ambil, meskipun itu dilema bagi diri kita sendiri. Berarti tidak bisa memuaskan semua pihak, Bu? Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu begitu untuk
menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus dilema etika. Terus kemudian apakah jenengan langsung menyelesaikannya ketika itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan, jalankan. Kalau jadwal tertentu tidak ada, hanya saja kita harus bisa mengambil keputusan itu tepat waktu. Ada yang harus diputuskan saat itu juga, ada yang kita mempertimbangkan waktu yang tepat. Tidak mungkin kita menyelesaikan suatu masalah sekaligus, tapi ada kalanya kita harus mengambil keputusan saat itu juga. Itu yang sangat penting. Tapi kalau bisa kita tunda, kita kan harus mempertimbangkan masukan-masukan atau kerjasama dari pihak lain, baru kita mengambil keputusan yang tepat. Berarti memprioritaskan yang lebih penting gitu ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah jenengan atau membantu jenengan untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau secara khusus seseorang atau pihak yang mempermudah itu tidak ada. Semuanya mempermudah. Karena kita bekerja di suatu tim pasti membutuhkan kerjasama atau komunikasi dengan berbagai pihak, terutama Bapak Ibu guru. Kalau di luar lembaga mungkin kita bekerja sama dengan komite sekolah. Masukan-masukan itu bisa kita saring untuk kita mengambil keputusan secara tepat. Terus kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah Dipun sampaikan, itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman jenengan ketika mengambil keputusan dilema etika? Dari semua permasalahan yang disampaikan tadi, pembelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama kita harus mengerti atau paham betul permasalahan yang ada. Terus yang kedua, selalu dibutuhkan kerjasama komunikasi dari berbagai pihak, terutama lingkungan kita bekerja. Berarti yang pertama kita harus paham dulu atas kasusnya, kemudian yang kedua adalah komunikasi ya Bu, yang penting. Terima kasih Bu. Mungkin dari pengalaman Ibu nanti harapan saya sebagai guru penggerak, saya nanti dapat menerapkan pengambilan keputusan di lingkup kelas saya dengan maksimal, begitu Bu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin.